Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Rizky Maulidina dari Psikologi 2A Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan seksual masa dewasa akhir. Dewasa akhir adalah fase tertinggi dari kehidupan manusia dan yang terjadi banyak penurunan baik kekuatan fisik, kognitif, sosio-emosi, seksualitas, dan religi. Masa dewasa akhir adalah suatu periode di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat. Kemudian, apa saja sih perubahan-perubahan pada masa dewasa akhir ini? Yang pertama, saya akan membahas tentang perubahan seksual pada wanita. Yang pertama ada menopause, yaitu berhentinya menstruasi yang biasanya terjadi antara usia 45-55 tahun, menandai masa berakhirnya masa subur pada seorang wanita. Dan yang kedua ada perubahan hormonal. Menopause menyebabkan penurunan kadar estrogen yang berdampak pada sistem reproduksi, kulit, tulang, dan sistem kardiovaskular pada wanita. Kemudian ada perubahan seksual pada pria, yaitu yang pertama ada penurunan fungsi organ seks. Pria seiring bertambahnya usia, fungsi organ seksualnya termasuk produksi hormon testosteron dapat menurun. Dan penurunan nafsu seksual pada pria ada di penurunan hormon testosteron dapat menyebabkan penurunan nafsu seksual pada pria dewasa akhir. Kemudian ada perubahan fungsi seksual. Seks di masa dewasa akhir ini berbeda dari masa sebelumnya. Pria biasanya memerlukan waktu lebih lama untuk mengalami ereksi dan ejakulasi, dan sedangkan wanita melaporkan lebih banyak kesulitan dalam terangsang dan mengalami orgasme. Kemudian ada dampak-dampak pada perubahan seksual pada masa dewasa akhir ini, yaitu dampak pada hubungan seksual, ada perubahan frekuensi dan intensitas, yaitu ada di perubahan fisik dan hormonal dapat menyebabkan penurunan frekuensi dan intensitas hubungan seksual. Kedua, ada perubahan kepuasan. Beberapa orang dewasa akhir mungkin mengalami penurunan kepuasan seksual akibat perubahan fisik dan hormonal, serta perubahan dalam hubungan mereka. Kemudian ada dampak pada hubungan sosial, yaitu yang pertama ada perubahan peran. Di sini perubahan peran yang dimaksud itu perubahan yang dapat menyebabkan perubahan peran dalam keluarga dan masyarakat, seperti seseorang menjadi nenek atau kakek, pengasuh orang tua, atau penerima perawatan di panti jompo. Yang kemudian ada perubahan hubungan, itu hubungan dengan anak-anak dewasa, saudara kandung, dan pasangan mungkin juga mengalami suatu perubahan yang ada. Di isolasi sosial ini, perubahan fisik dan sosial dapat menyebabkan isolasi sosial yang dapat berdampak pada kesehatan mental fisik. Dalam suatu kondisi, tidak ada penyakit dan keyakinan bahwa orang lanjut usia seharusnya aseksualisasi. Jadi tidak ada pernyataan itu bahwa seksualisasi dapat berlangsung seumur hidup, namun proses penuaan dapat menyebabkan performa seksualnya yang berkurang atau berubah. Kemudian ada penyesuaian diri dalam perkembangan masa seksual dewasa akhir ini, yaitu penyesuaian psikologis dengan menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan sosial yang terjadi, serta menjaga kesehatan mental dan fisik. Kemudian kedua, menjaga komunikasi. Seseorang harusnya tetap bisa menjaga komunikasi dengan pasangan, keluarga, dan teman dengan baik, karena dapat membantu mengatasi perubahan dan tantangan yang terjadi di proses-proses ini. Itu tadi penjelasan tentang perkembangan seksual pada masa dewasa akhir. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.